Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami telah membuat video tentang percobaan laju reaksi. Dan berikut nama-nama anggota kami yang tertera di gambar. Selamat menyaksikan video yang telah kami buat. Laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Satuan laju reaksi umumnya dinyatakan dalam satuan mol per liter detik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu zat, maka akan semakin banyak jumlah partikel bereaksi di dalamnya. Ketika jumlah partikel dalam jumlah besar, maka tumbukan efektif makin banyak terjadi. Ketika banyak tumbukan efektif yang terjadi, maka berakibat reaksi berlangsung semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan zat yang semakin besar artinya singgungan antar reaksi semakin besar pula, dan hal tersebut berakibat tumbukan efektif makin banyak terjadi, yang pada akhirnya mengakibatkan laju reaksi meningkat. Ketiga, suhu. Ketika suhu suatu zat dinaikkan, maka energi kinetik reaksi bertambah dan mengakibatkan gerakan makin acak dan cepat. Gerakan acak dan cepat tersebut berakibat tumbukan efektif makin banyak terjadi dan reaksi berlangsung makin cepat. Katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi, yaitu dengan menurunkan energi pengaktifan. Jika energi pengaktifan suatu reaksi rendah, tumbukan akan semakin mudah terjadi. Karena semakin mudahnya tumbukan terjadi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita simak percobaan berikut yang akan dilakukan oleh Kayla, Afifah, Selingga, dan Jikmas. Kali ini saya akan melakukan percobaan laju reaksi tentang konsentrasi larutan. Berikut alat dan bahan yang digunakan: balon, botol, corong, timbangan, cuka, baking soda, gelas takar, dan sendok. Pertama-tama, timbang soda kue sebanyak 10 gram dan masukkan ke dalam balon menggunakan corong. Ulangi langkah tersebut ke dua balon lainnya. Ukur cuka dengan 3 ukuran yang berbeda. Yang pertama 50 cc, lalu masukkan ke dalam botol. Pada botol kedua, ukur cuka dengan ukuran 100 cc. Lalu masukkan ke dalam botol. Dan pada botol terakhir, ukur cuka dengan ukuran 200 cc, lalu masukkan ke dalam botol. Kaitkan ujung balon di mulut botol dan pastikan soda kue dalam balon tidak masuk ke dalam botol. Tuang soda kue yang ada di dalam balon secara bersamaan. Amati reaksi pada 3 balon tersebut. Analisis dari percobaan tersebut adalah ketika soda kue direaksikan ke dalam cuka dapur, maka akan menghasilkan gelembung udara atau CO2 yang mengakibatkan balon membesar. Balon dengan cuka dapur terbanyak akan memiliki bentuk yang paling besar, sementara balon dengan cuka dapur paling sedikit akan memiliki bentuk yang paling kecil. Jadi, kesimpulan dari percobaan ini ialah konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin banyak konsentrasi, maka reaksi akan semakin cepat terjadi dan laju reaksi semakin besar. Saya Kayla Ardifa akan melakukan percobaan laju reaksi tentang luas permukaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah timbangan, gelas, sendok, cobek, cangkang telur. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan yaitu pertama, timbang cangkang telur. Selanjutnya adalah hancurkan cangkang telur. Usahakan jangan terlalu halus. Masukkan cangkang telur ke dalam gelas yang merupakan gelas nomor 1. Ambil kembali cangkang telur dan timbang sesuai dengan ukuran sebelumnya. Hancurkan cangkang telur ini dengan ukuran yang lebih halus daripada cangkang telur sebelumnya. Lalu masukkan ke dalam gelas yang merupakan gelas nomor 2. Langkah selanjutnya adalah ukur cuka sebanyak 29 ml masing-masing dan masukkan ke dalam kedua gelas terpisah. Selanjutnya campurkan cuka ke dalam gelas yang berisi cangkang telur. Amati reaksi dan siapkan stopwatch untuk menghitung waktu terjadinya reaksi yang berada di kedua gelas dengan luas permukaan cangkang telur yang berbeda. Berikut ini adalah reaksi yang terjadi setelah 2 menit sejak cuka dituangkan ke dalam gelas yang berisi cangkang telur. Analisis dari percobaan ini adalah pada gelas nomor 1 yang berisi cangkang telur dengan luas permukaan yang lebih besar mengalami reaksi yang lebih lama ketimbang gelas di nomor 2.
Hal tersebut diamati dari gelembung-gelembung yang ada dari reaksi percobaan dan dari cangkang telur yang mengambang ke atas. Pada gelas nomor 2 yang merupakan cangkang telur dengan luas permukaan yang lebih kecil, reaksi berlangsung lebih cepat. Kesimpulan dari percobaan ini ialah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar luas permukaan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Saya, Viva, akan melakukan percobaan katalis. Ikut alat dan bahannya ada gelas plastik, peniti, pemutih, gelas takar, cuka. Ikut langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan cuka dapur ke dalam gelas takar sebanyak 50 ml, lalu masukkan ke dalam gelas pertama. Lalu ukur lagi cuka sebanyak 50 ml, kemudian masukkan ke gelas kedua. Masukkan masing-masing 1 saset pemutih ke dalam gelas ketiga, tambahkan 1 saset pemutih ke dalam gelas kedua. Aduk larutan campuran cuka dan pemutih. Siapkan 3 bowl peniti, lalu masukkan secara bersamaan. Berikut ini adalah penampakan gelas pertama yang hanya berisi larutan cuka. Ini adalah gelas kedua yang berisi campuran cuka dan pemutih dan sudah terjadi reaksi. Dan ini gelas ketiga yang hanya berisi pemutih. Berikut ini adalah analisis dari percobaan yang saya lakukan. Pada gelas nomor 2 yang merupakan campuran dari cuka dan pemutih, reaksi berlangsung lebih cepat. Timbul gelembung gas dan perubahan warna pada peniti yang signifikan. Sedangkan pada gelas nomor 1 yang hanya diisi oleh cuka dapur, reaksi berlangsung lebih lama dibanding dengan gelas nomor 2. Pada reaksi di gelas nomor 3 yang hanya merupakan pemutih, reaksi juga berlangsung lebih lama dibanding gelas nomor 1 dan 2. Kesimpulannya dari percobaan kali ini adalah katalis mempengaruhi laju reaksi karena katalis menurunkan energi pengaktifan yang membuat reaksi berlangsung lebih cepat dengan ditambahkannya katalis. Saya Dikmas ingin melakukan percobaan reaksi pada suhu. Alat dan bahan yang digunakan air biasa, air dingin, air panas, vitamin C, gelas, dan stopwatch. Sendok. Masukkan air suhu normal sebanyak 200 ml. Masukkan air panas 200 ml ke gelas 2. Masukkan air dingin 200 ml ke gelas 3. Setelah itu, masukkan vitamin C ke masing-masing gelas secara bersamaan, lalu nyalakan stopwatch. Ikut reaksi dari air dingin, air panas, dan air bersuhu normal. Berikut hasil reaksi setelah 30 menit. Analisis dari percobaan ini ialah vitamin C lebih cepat larut di dalam air yang bersuhu panas dengan waktu yang relatif lebih sebentar dibandingkan dengan air dengan suhu normal dan suhu dingin. Di dalam air dengan suhu dingin, vitamin C cenderung tersisa dalam bentuk butiran besar. Waktu yang dibutuhkan untuk vitamin C tersisa dalam bentuk butiran besar cenderung sangat lama dan lebih lama dibandingkan air suhu normal dan panas. Kesimpulannya, suhu mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat reaksi terjadi. Sekian video dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.